Tapi itulah Indonesia. Yang ngaku jadi nabi banyak, yang ngaku jadi Jibril ada. Bahkan maaf, yang ngaku jadi Imam Mahdi udah nggak kehitung. Yang ngaku jadi Tuhan pun ada. Di Palu kejadiannya, ada seseorang mengaku kebal anti senjata, namanya kalau nggak salah Madi, ngaku jadi Tuhan. Dia sesatkan warga di kampung itu, akhirnya dikejar oleh tentara, terjadi kontak senjata. Dia lari bersama pengikutnya ke hutan, tentara ngejar ke hutan. Dia pikir nggak ada tentara yang nunggu di luar. Akhirnya begitu dia keluar, ditembak tentara, mati. Tuhan mampus. Saya kadang-kadang suka iseng mikir, yang ngaku jadi Jibril ada, ngaku jadi Imam Mahdi ada, ngaku jadi Tuhan ada, ngaku jadi Nabi banyak. Tapi saya nunggu-nungguin sampai sekarang, kok nggak ada yang ngaku jadi setan? Padahal yang jadi setan di negeri ini banyak. Betul? Betul nggak? Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya pastikan yang jadi setan di negeri ini banyak. Mau tahu nggak siapa asyayatin minal ins? Mau tahu siapa setan-setan dari golongan manusia? Paling tidak ada dua. Setan dari golongan manusia itu paling tidak ada dua. Satu, as-sakit anil haq fahuwa syaitanun akhras. Orang yang bungkam, diam, tidak berani menyampaikan kebenaran, padahal dia melihat itu benar, tapi dia bungkam karena takut dengan tekanan, takut dengan intimidasi, takut dengan ancaman. Ilmunya nggak dia pakai, cuma diam. Bagi dia mutunya diam itu emas. Orang yang begini adalah setan yang bisu. Anak-anakku duduk manis, jangan berisik, diam yang manis. Nanti Habib doakan kamu jadi wakil presiden ya. Yang diam nanti didoakan jadi wakil presiden. Paham maksudnya? Ini dalam loh maksudnya. Betul? Siapapun orangnya, mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia habib sekalipun, ketika dia melihat kemungkaran, dia diam, bungkam, tidak berani mengatakan yang benar itu benar, maka sebenarnya dia itulah setan yang sedang bungkam. Betul? Qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit, karena tidak semua yang pahit itu jelek. Minum jamu awalnya pahit, tapi kalau dibawa tidur, tidur pules. Bangun tidur, segar bugar. Memang kebenaran disampaikan di muka bumi pahit, harus lewat penjara, harus dibenci, harus dihujat, harus diboikot. Tapi dunia apalah artinya dengan kehidupan akhirat? 1000 tahun hidup di dunia, akhirat itu hanya 1 hari saja. Ka'alfi yaumin mimma ta'udun. 1 hari akhirat itu 1000 tahun kehidupan di dunia. Hanya orang-orang yang bodoh mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya hanya untuk jabatan, uang, ketenaran. Lalu dia bungkam untuk menyampaikan kebenaran. Berarti dia sudah menjual kehidupan akhiratnya. Nggak ada apa-apanya dunia ini. 1000 tahun ente hidup di dunia, itu akhirat cuma 1 hari. Ada yang di sini umurnya sampai 1000 tahun? Kalau ada berarti dia makhluk purbakala. Terakhir yang pernah merasakan usia 1000 tahun itu cuma Nabi Adam toh. Setelah Nabi Adam turun Nabi Nuh 950 tahun. Betul? Betul. Turun lagi Nabi berikutnya 750 tahun. Turun Nabi setelahnya 500 tahun. Turun Nabi berikutnya 400-an. Turun. Makin dekat kiamat, jatah hidup manusia makin dikurangi. Coba belajar dari sejarah. Nabi kita usianya berapa? 63 tahun. Sekali lagi saya ulangi. Makin dekat kiamat, jatah hidup di dunia ini makin Allah perpendek. Nabi 63 tahun.
Maka maaf yang malam ini kira-kira umurnya 62 tahun 11 bulan. Mohon maaf, ayah anda usia berapa? Ayah anda usia berapa? Usia 17. Ayah anda usia berapa? Omong. 78. Aman. Udah dapat bonus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara umur, Nabi diam-diam memberikan kartu peringatan kepada kita. Nabi kasih bocoran kalau bicara tentang umur. Kata Nabi apa? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sekali lagi saya ulang. Sekali lagi kakek ama. Langsung berubah gaya hidup kakek. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Kalau ada yang melewati 70 itu nggak banyak, cuma bisa dihitung dengan jari. Contohnya ayahanda kita 78, tapi gaya kayak 28. Sorban kayak Niji. Kakek berkalung sorban, gaya tetap milenial. Ini pelajaran buat yang muda-muda. Ente malu bro, ada ayahanda kita usianya tua 78, tapi lihat antum, pengajian duduk paling depan. Inilah namanya kategori makin tua makin jadi. Maksudnya makin jadi dekat dengan Allah, makin jadi dekat dengan Rasulullah, makin jadi menebar manfaat bagi semua yang ada di sekelilingnya. Malu kita yang muda-muda. Ini ada orang tua, ilmu tersirat dari Allah untuk kita renungi. Usia tua bagi beliau tidak menjadi penghalang untuk tetap berkarya di sisa-sisa umurnya. Pengajian duduk paling depan, giliran kita yang muda duduk belakang. Waktu dangdut depan, giliran makan dulu. Nih contoh, kita doakan ayahanda kita yang seperti ini istiqomah, mudah-mudahan panjang umur. Kenapa kita harus doakan kalau ada orang-orang tua yang soleh begini? Karena semakin beliau panjang umur, semakin panjang berkah dari Allah untuk kita. Al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan itu akan datang manakala masih ada orang sepuh-sepuh di sekitar kita. Kampung kalau tidak ada lagi sepuhnya, gersang rasanya, hilang berkahnya. Betul? Rumah kalau tidak ada lagi orang tuanya, semua sudah meninggal dunia, rumah terasa gersang, hilang barokahnya. Maka bersyukur ada orang-orang tua di sekeliling kita, karena mereka bau berkah dari Allah untuk kita. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu